Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel. Baik, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, aku dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan program studi Ilmu Komunikasi. Sebelumnya terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih kembali Kak Putri. Baik Bapak, sebelum membahas mengenai penerapan teknologi di Mirasun Kesos ini, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Arya Indriana. Saya administrasi atau mungkin admin sekaligus front office di Mirasun Kesos ini. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak. Kalau boleh tahu bagaimana perjalanan karir Bapak sehingga bisa bekerja di Mirasun Guest House? Untuk perjalanan karir saya ya cukup lumayan panjang kalau diceritakan ya. Saya berkarir di dunia hospitality ini bermula jadi cleaning service atau mungkin public area service. Terus itu dimulai dari tahun 2013 saya berkarir di dunia hospitality di bawah naungan housekeeping department. Kebetulan dulu saya pertama kerja di Bekasi, Cikarang lebih tepatnya. Untuk di situ saya belajar kurang lebih 2 tahun untuk menjadi seorang cleaning service atau mungkin public area itu. Setelah 2 tahun itu saya direkomendasikan sama atasan saya, supervisor saya dulu, untuk mengikuti jejak beliau di properti yang baru di Jakarta. Nah, di sana saya mulai menjadi room attendant, jadi pembersihan kamar. Seiringnya waktu berjalan selama 6 bulan, saya kembali lagi ke Cikarang dengan properti yang baru lagi. Saya di Le Premier Kota Tamas, dimulai dari room attendant lagi, tapi udah pure room attendant 2 tahun. Dan setelah itu di tahun 2019 kalau nggak salah, ada program untuk dari general manager itu promosi menjadi front office, NA, front desk agent, NA itu ya night shift audit. Jadi ada 3 kandidat dan kebetulan saya yang lolos. Dari situlah kiprah saya di dunia front office dimulai. Saya dari NA di situ, terus jalan sampai 6 tahun. Nah, namanya juga kerja kan, kita kan udah lama merantau ya Kak, jadi pengen dekat sama keluarga lah, jadi gitu. Gimana nih biar bisa kerja terus pengen dekat sama keluarga, ya saya putuskan untuk ke Jogja, karena Jogja ke tempat saya yang di Pacitan itu lumayan dekat ya, sekitar 2 jam. Dan ketika merantau paling saya pulang setahun 2 kali, ya paling banyak 3 kali. Nah kalau di sini saya bisa pulang mungkin ya 2 minggu sekali, sebulan seminggu sekali gitu, jadi lebih intens dengan keluarga gitu. Wah, menarik banget ya perjalanan Mas Arya ini, dimulai dari bawah sampai udah di titik sekarang ini nih. Oke, kita ke next pertanyaan ya. Oke guys, saat ini kita akan melanjutkan ke next pertanyaan. Apakah hotel tempat Bapak bekerja sebelumnya sudah menggunakan sistem hotel atau yang biasa disebut property management system? Dan menurut Bapak, apakah perbedaan paling terasa dibandingkan sistem yang digunakan di Mirasun saat ini? Kalau untuk sistem dari pertama saya mulai bekerja di hospitality, dulu ketika saya itu di Jakarta, kebetulan itu saya baru tahu tuh hotel system. Hotel system itu yang membantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita. Kalau dulu hotel system itu banyak ya, kayak Putri ya, ada BSP, ada Powerco, ada Opera, ada Expert dan lain sebagainya ya, sudah banyak lagi.
pakai dulu di Jakarta itu kapal saya pakai Power Pro hotel system. Kalau untuk yang di front office sendiri, yang di Premier saya pakainya Expert. Nah itu lebih enak lagi karena lebih mudah, Expert hotel system gitu. Itu yang mempermudah kita untuk bekerja. Di situ kan juga banyak lah membantu kita dalam operasional. Kalau untuk di Mirasun sendiri karena masih kecil, kamarnya juga dikit, nah itu belum perlu. Nah, saat ini kami masih pakainya yang manual tuh ya catat manual aja, dan Excel seperti itu aja sih, gitu aja sih Kak. Oke, baik. Sekarang kita balik lagi ke Mirasun Guest House. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kak mengenai Mirasun Guest House ini. Kalau Mirasun sendiri ini adalah Mirasun ini terdiri dari kos eksklusif, guest house, sama tipe villa. Tapi bukan villa yang satu rumah, tapi melainkan yang berkonsep seperti villa saja, bernuansa villa. Nah untuk ke eksklusif kosnya sendiri kita mempunyai 3 tipe nih Kak. Ada superior, deluxe, sama premier gitu. Range harganya kita dari harga 2 juta sampai 2 juta, ya 3 jutaan. Mungkin bisa dijelaskan mengenai sistem operasional sehari-hari ini Kak, gimana sih alur mulai dari proses check-in hingga check-out-nya? Oh, kalau check-in check-out-nya ya mungkin kalau untuk check-in nanti kita nyebutnya ngeceknya itu di ketersediaan kamar, kita pakai kalender kita yang kita buat, kita desain, kita buat yang semua departemen ini paham dan mengetahuinya. Ya paling kita ambil dari situ. Terus kalau untuk reservasi ini dapatnya dari mana sih Kak? Gitu. Ya kita dapatnya dari direct booking melalui WA. Ada juga yang kita memakai vendor pihak ketiga, kita pakai online travel agent. Teman-teman bisa cek online travel agent yang dipakai. Kita ada di Agoda, di Tiket, sama Traveloka. Bahkan di Airbnb kita juga ada. Oke, kita selanjutnya ke next point, yaitu di penerapan teknologi informasi dan komunikasi sistem reservasi. Kalau berbicara mengenai reservasi kamar nih ya Kak, bagaimana sih proses pemesanan kamar yang dilakukan saat ini? Reservasi kamar itu ada 2. Kita kan ada online travel agent sama direct. Kalau online travel agent ya kakak bisa tinggal aja search di online travel agentnya yang dipakai apa, atau mungkin di TikTok yang zaman sekarang lebih hype di TikTok gitu kan ya, tag lokasi itu nanti bisa langsung search aja Mirasun, tanggal berapa, jenis kamarnya apa, nah itu ada data-datanya. Kalau dari kita sendiri paling kan dari BA nanti kita kasih tersediaan kamarnya tanggal berapa yang dia butuhkan, kami itu butuhkan. Habis itu kita harganya, yang jelas kita harganya sekian. Kalau emang udah deal dengan harga, ketersediaan kamarnya ada, baru nanti kita kasih form reservasinya. Nah nanti kita buatkan form reservasinya itu by WA. Nanti di situ juga udah ada dari nama, tanggal check-in, jenis kamar, pembayaran dari kamar, seperti itu. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Arya tadi, mungkin bisa dijelaskan lagi Kak, mungkin mengenai sistem hotel ini gimana sih cara pembagiannya, yang dimana direct booking dan di OTA? Oh, kalau itu nanti kami mempunyai datanya. Nah, nanti kita pilih dan pilih. Nanti bisa online travel agent nanti dari Agoda berapa, Traveloka berapa. Itu nanti dari report saya sendiri. Nanti kami berikan, tapi masih manual ya. Sekali lagi masih manual karena posisinya kita tidak punya hotel system seperti yang di hotel saya sebelumnya. Nah, jadi kami manual, kami pilah, kami rangkum ya
dari agoda berapa, level berapa, directnya berapa gitu. Oke, baik. Lalu gimana nih Kak cara memastikannya agar mereka tuh nggak terjadinya double order? Terjadinya double order itu kan paling kan kita harus mengecek ketersediaan pertama. Kedua, kalau mendapatkan reservasi harus segera diupdate di kalender tersebut. Ya karena kembali lagi kita kan ini manual, jadi harus sering-sering mengecek, sering-sering updating gitu aja sih Mbak. Oke, baik. Selanjutnya kita ke next point selanjutnya, yaitu di sistem operasional. Karena kan tadi kan seperti yang Bapak Arya jelaskan tadi, karena belum menggunakan sistem hotel khusus, bagaimana nih proses pencatatan data tamu mulai dari pembayaran, ketersediaan kamar, itu gimana nih Kak? Ya manual, sangat manual sekali. Wow. Sangat manual. Ya karena kan kembali lagi karena kita kan sedikit ya Kak Putri ya. Nah, kamar kan cuma sedikit, jadi kalau menurut saya pakai hotel system ya belum perlu. Karena kan hotel system juga saat ini sih harganya cukup lumayan ya. Gitu. Oke, selanjutnya menurut Bapak sendiri nih yang udah dilakukan kan di hotel kan udah lama banget, apalagi di Mirasun ini tentunya udah lama juga ya Pak. Menurut Bapak nih pekerjaan apa nih yang terlalu memakan banyak waktu karena sistemnya masih manual? Memakan banyak waktu karena sistemnya masih manual ya. Apa ya, saat ini sih kayaknya nggak ada ya, karena prosesnya sih ringkas dan ya mudah sih. Karena ya sedikit aja sih. Kalau memang kamarnya banyak ya pasti akan lama ya. Betul. Karena kalau kamarnya cuma sedikit ya pasti cuma bentar gitu. Kecuali kalau kamar kita tuh puluhan, kalau manual ya itu lama gitu. Kalau dulu kan saya juga pernah di hotel ya, kan pasti kan kalau banyak itu kan pasti ada grup kayak gitu, grup dari corporate company, dari BUMN gitu sih. Oke, baik. Selanjutnya kita berlanjut di poin media promosi. Saat ini hampir semua bisnis memanfaatkan media digital sebagai alat promosi. Bagaimana Mirasun Guest House mempromosikan penginapan kepada calon pelanggan nih Pak? Untuk promosi ini kita ada dua tipe. Kalau untuk yang pertama kita pakai vendor pihak ketiga, yaitu online travel agent tersebut yang sudah pernah dibicarakan. Nah, itu kita kerjasama di situ. Nah, mereka nanti ya di situ kan mereka yang up kan. Kalau untuk yang dari kami sendiri, kami memakai Google Ads. Nanti dibantu sama digital marketing kami, nanti dibantu untuk promosinya, desainnya, konten-kontennya ya kan. Kita ada di konten-konten di Instagram, di TikTok. Nah itu untuk menarik tamu gitu. Ya, gimana sih Mirasun ini, bagaimana sih kamarnya gitu. Jadi bisa dilihat di TikTok di Mirasun atau mungkin Instagramnya di Mirasun. Bisa dikepoin gitu. Seperti yang sudah Bapak Arya jelaskan tadi, walaupun Mirasun Guest House belum menggunakan sistem yang tercanggih di masa kini, tetapi juga Mirasun Guest House nggak terlalu mudah ya guys. Mereka masih menggunakan media promosi di sosial media. Oke, karena kan di hotel Bapak Arya sebelumnya menggunakan sistem dan pas di Mirasun Bapak Arya tidak menggunakan sistem alias manual, mungkin bisa dijelaskan Bapak. Menurut Bapak, apa kelebihan dan kekurangan sistem manual dibandingkan menggunakan sistem hotel yang sudah terintegrasi? Kelebihannya ya apa ya, nggak ada kelebihannya. Kelebihannya juga gampang aja, orang bisa akses ya. Kalau misalkan maksudnya ini lebih gampang aja, misalkan dari teman-teman ini bisa melihat. Kalau untuk kekurangannya ya jelas ya lebih kurang detail ya gitu, karena kan semua nanti manual, jadi memakan
kalau pakai hotel system kan nanti lebih gampang untuk data-data yang misalkan pengen data-data yang kita inginkan nih, biasanya sih ada kan. Dari bulan ini dari direct berapa sih gitu. Nah itu kan kita tinggal search aja, tidak perlu menghitung manual gitu, tinggal cari aja direct booking atau mungkin login atau mungkin apa, nanti udah muncul di datanya. Atau mungkin dari agodanya berapa, nanti kita tinggal cari gitu, masukin kayak kodenya agoda gitu, tinggal cari nanti muncul. Kalau untuk manual kan pasti kita harus menginput dulu, memastikan dulu, belum tentu juga nanti harganya ada yang kita input lagi manual harganya, hari-harinya dan lain sebagainya. Itu sih ya lebih ribet aja karena posisinya kan manual ya. Oke, baik, selanjutnya aku mau ucapin terima kasih banget sama Bapak Terima yang kasih, akan kamu sudah juga. bersedia Iya. menjadi narasumber untuk diwawancari. Terima kasih Mbak Lina. Terima kasih.